Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sani Sulistiawati. Di sini saya akan melanjutkan tugas sebelumnya itu masih sama aja sih tentang solver ini. Nah, di sini tuh ada general integer. Nah, kalian dapat lihat di sini pemodelan itu sama dengan linear programming yang normal, yaitu kita kayak di sini saya buat variabelnya itu ada lampu dan kipas. Lalu di sini ada jumlah yang dibuat, lalu keuntungannya itu ada 600 sampai 700, lalu kendalanya itu jam pengkabelan, lalu jam perakitan. Nah, lalu kita langsung aja eh sebelumnya itu kayak yang ini warna hijau ini. Nah, di sini kan ada jumlah hasil kali dari lampu dan kipas yang dibuat dikalikan dengan 600 dan 700 per lampu dan kipas. Nanti hasil dari perkalian jumlah yang dibuat dikalikan dengan keuntungan, hasilnya akan ada di bagian yang hijau sini. Nah, rumusnya ini bisa dilihat sum produk B6C6 eh, FB sama B5C5. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana formulasi dan solvernya. Nah, pertama itu kita klik data, lalu kita ke solver. Ininya benar, itu di sini kita karena mencari keuntungan yang maksimal, jadi max. Lalu berchangingnya itu kita pilih B5 dan C5 karena kita mau mencari berapa sih jumlah yang harus kita buat gitu. Bentar-bentar. Ini yang ini. Nah, lalu kita tambahkan constraint-nya. Nah, kendalanya itu ada jam perakitan eh, eh, sama jam pengkabelan. Nah, di sini tuh udah ada berapa kendala-kendalanya itu. Nah, kita masukin aja add. Source referennya itu kita isi B5C5. Ini ya. Sama dengan integer. Lalu kita klik OK. Nah, terus tambahkan lagi constraint selanjutnya yaitu batasannya yaitu D dari sini ininya benar kurang dari sama dengan constraint-nya itu kita pilih yang ini. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah kita sudah masukkan constraint-nya atau kendalanya itu ini kita pilih menggunakan ya, yang select solving methodnya ini aku ganti jadi simple LP. Nah, setelah udah lalu kita solver. Nah, di sini bakalan muncul berapa jumlah lampu yang harus dibuat dan kipas yang harus dibuat dengan keuntungan yaitu sebesar sorry, bentar. Yaitu keuntungannya sebesar $3.200 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ini mengenai Simkin and Steinberg.
yaitu binary. Nah, di sini tuh di mana ada saham, itu saham TBDHLSC atau nah di sini tuh ada T-nya itu Trans Texas Oil, B-nya British Petrol, lalu D-nya Dutch Shell, ada H-nya Houston Oil, L-nya Lone Star Petrol, lalu S-nya San Diego Oil, dan C-nya itu California Petrol. Nah, ini tuh nama perusahaan yang ingin kita masukkan sahamnya. Nah, di sini ada invest. Nah, satu jika ya, nol jika tidak. Ini tuh yang warna kuning ini tuh buat penempatan penaruhan saham. Jadi kalau nanti kita bisa pakai solvet buat mengambil keputusan gitu. Lalu selanjutnya itu ada expected annual return. Nah, ini ada $50, $80, $90, $120, ada $110, $40, dan terakhir ada $75. Di mana batas-batasan investnya itu ada investment limit itu sebesar ada 480, 540, dan seterusnya. Lalu ada forage company, batasannya tuh ada satu buat British Petrol, dakselnya itu satu. Di sini juga ada British Entrance, merupakan perusahaan apa sih, merupakan perusahaan asing di mana di sini ada satu. Lalu ada Texas Company, yaitu di sini ada Texas Company di sini ada tiga. Lalu Californianya itu harus sama dengan satu. Nih di sini nih sama dengan satu, sedangkan tadi salah constraint-nya buat Texas Company harusnya minimum dua begitu. Nah, formulasi solvernya itu caranya sama aja kayak sebelumnya, itu di data, kita ke data, lalu klik solver. Nah, terus kita karena ingin kita pilih di sini tuh to-nya max, lalu berchargingnya itu change variable, change variabelnya itu B. Nah, yang warna kuning ini kita upload. Udah, lalu, nah buat kendalanya itu yang ada di constraint ini. Nah, kita masukkan dengan cara kita tambahkan, pilih ini, udah, sama ini kita pilih binary, terus tambahkan, lalu em, bikin lagi. Bikin lagi yang ini kurang dari lebih dari sama dengan constraint-nya itu ini. Oke, coba kita lihat di sini baru ada dua ya. Terus tambahkan lagi. Terus dari sini, dari sini sampai sini, ininya kurang dari sama dengan, ini udah benar. Constraint-nya itu kita pilih dari 10. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah kita masukkan tadi constraint-nya, kita pilih ini jadi simple-less, lalu solve. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa tahu
eh sorry sorry sorry. Itu aja. Nah, di sini kita jadi bisa tahu ke invest kita mau invest kemana aja. Yang pertama itu ada Texas Run. Kalau nol berarti artinya enggak. Lalu ada Dutch Shell kita taruh. Di sini juga Houston dan di Lone Star Petrol begitu. Nah, selanjutnya itu buat SAS country atau set covering. Nah, di sini variabelnya itu ada perusahaan, misalkan ya, ada perusahaan Telkom yang ingin meletakkan tower di lokasi A, B, C, A, B, C, D, E, F, G. Nah, dan eh, lokasinya itu kalau satu berarti ya, kalau enggak berarti nol. Nah, di sini ini apa sih kayak ini kelurahannya. Nah, sedangkan sebentar. Lalu selanjutnya itu ada objective function curve-nya itu dipasangkan misalnya di lokasi A, berarti eh, kalau berangkat A berarti satu berarti oke gitu. Jadi eh apa ya? Hmm, jadi itu di sini tuh pertanyaannya tuh kayak jadi ada berapa jumlah yang di sini berapa jumlah tower yang akan dipasang sehingga covering dari cover tadi bisa menjangkau seluruh. Jadi misalkan nih ada kendalanya di sini. Jadi kalau misalnya kita pasang di A, nah otomatis itu eh, kita pasang di kelurahan A berarti yang ke cover itu ada kelurahan A, B, sama C kayak gitu. Nah, ini buat seterusnya. Nah, agar ke cover semua itu caranya gimana? Nah, kita menggunakan solver. Tapi di sini buat yang ini, gimana kita masang semua tower hingga kena di semua kelurahan A sampai G ini, tapi dengan biaya yang minimum kayak gitu. Nah, caranya kita menggunakan solver. Nah, kayak seperti tadi, kita eh, klik klik ke data, lalu klik solver, set objeknya benar, udah. Ininya kita bikin minimum karena kita ingin mengeluarkan biaya seminimum mungkin gitu. Nah, untuk ininya itu kita variabelnya itu kita pilih ini. Nah, terus kita tambahkan constraint-nya. Di sini constraint-nya itu sampai sini itu binary. Terus tambahkan lagi constraint-nya itu ini hmm, lebih dari sama dengan constraint-nya itu terus tambahkan udah. Nah, constraint-nya itu ada dua gitu. Binary sama batasannya. Lalu kita langsung aja solve. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu lokasi mana aja yang harus kita pasangkan towernya itu. Ternyata kita hanya perlu membuat 3 tower saja, yaitu ada di lokasi A, C, dan E yang dapat atau membuat eh, apa sih tower itu menjangkau semua kelurahan dari A sampai G kayak gitu. Cuma dari ya gitu. Nah, selanjutnya itu ada hmm,
Pickens Memorial Hospital. Nah, di sini tuh ada medical, surgi, surgical, mediatric. Nah, di sini variabelnya itu ada M, S, P, ada M kuadrat, S kuadrat, P kuadrat, MS, sama MP. Terus constraint-nya itu ada total pasien, terus ada X-ray capacity, ada market budget, sama eh, lab hours. Nah, ini sama aja sih kayak sebelum-sebelumnya, tinggal kita pakai menggunakan solver aja. Kayak sama seperti tadi, yaitu di data, lalu klik solvernya. Bentar. Nah, solver ininya, di yang di warna hijau ini. Lalu kita pilih maksimum. Chargingnya itu by change variable. Nya itu kita pilih yang ini karena ini yang mau kita cari. Terus tambahkan constraint-nya, yaitu dari sini ini benar kurang dari constraint-nya itu. Nah, batasannya itu ini. Terus oke aja. Nah, setelah kita kasih batasannya, nah ininya select ke solving methodnya kita pilih GR. GRG non-linear ini udah benar ya. Lalu selanjutnya itu tinggal kita klik solve. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa tahu berapa jumlah pasien di medical, surgical, sama pediatrik kayak gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.